Pasal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat pada perintah, ia akan menerima balasannya. Amin. Shalom adik-adik, yuk kakak ajak semuanya kita bangkit berdiri karena kita mau beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak adik-adik semuanya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah ya Bapa. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih semangat kan? Yuk yang semangat boleh lambaikan tangannya. Oke, adik-adik percaya ya bahwa Tuhan sedang melihat kita nih adik-adik, betul? Betul banget. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik semuanya, kita mau menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena gambar di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu,
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan ya, kita meninggikan Tuhan, kita menyanyikan lagu menyenangkan.
hanya Tuhan yang mempersiapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh menerima itu Tuhan, sehingga kami boleh berbuat dengan lebar. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami siap Tuhan mendengarkan dan kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kakak panggil Kak Samuel untuk pimpin kita di dalam firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Terima kasih Kak Fani, saya lanjutkan ya. Shalom teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya yakin teman-teman semua sehat dalam lindungan Tuhan ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa diundang kembali oleh Kega untuk melayani teman-teman semua pada ibadah kali ini ya teman-teman. Pada ibadah kali ini saya diberikan sebuah tema dari Kega tentang pantang menyerah sampai tuntas dan taat kepada otoritas. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mencoba dan berusaha ya teman-teman. Sebelum kita mulai lanjut ke dalam firman-Nya, saya ingin memperkenalkan dulu diri saya teman-teman. Pertama, nama saya Samuel Parikesit dari SMPK Tunas Bangsa. Shalom dan salam kenal untuk teman-teman yang mungkin masih belum mengetahui saya. Oke teman-teman, pada ibadah kali ini saya diberikan ayat firman dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi teman-teman, topik utama yang saya ambil dari hari ini adalah pantang menyerah. Jadi di sini saya mengambil ada 2 poin ya teman-teman. Yang pertama tentang bagaimanakah cara kita tidak mudah menyerah, dan apa pendapat Tuhan tentang orang yang mudah menyerah. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut dalam firman-Nya, kita akan mengetahui dulu nih teladan Yesus yang saya ambil ya teman-teman dalam tema ini. Pertama, saya mengambil teladan Yesus dalam pantang menyerah, dalam sifat pantang menyerah. Nah, kita sebagai anak Tuhan sudah seharusnya untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah ya teman-teman. Bahkan diceritakan dalam kitab bahwa Tuhan Yesus saja sudah menjadi bukti dan mempraktikkan sikap pantang menyerah. Tuhan Yesus pantang menyerah untuk menghapuskan dosa manusia, bahkan sampai sekarang pun. Nah, ada kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang ketaatan ya teman-teman. Jadi teladannya adalah Tuhan Yesus diminta Bapa untuk menebus dosa manusia. Walaupun secara manusia Yesus takut, tapi dia tetap taat, dan bukti ketaatannya adalah Yesus mati di atas kayu salib. Nah teman-teman, jadi Tuhan Yesus itu taat pada otoritasnya. Dia taat pada Bapa yang ada di surga. Apa yang diminta Bapa dia taati. Nah teladan kita kan Tuhan Yesus nih. Jadi sebagai anak yang akan dipakai Tuhan, hendaknya kita juga taat terhadap perintah otoritas kita seperti Tuhan, orang tua, dan guru, dan lain-lain ya teman-teman. Nah di sini ada poin selanjutnya, bagaimanakah cara agar pantang menyerah. Sebenarnya tiap orang itu mempunyai caranya masing-masing untuk dapat pantang menyerah. Soalnya tiap pribadi itu mempunyai cara yang berbeda-beda ya teman-teman. Tapi di sini saya memasukkan 6 cara ya teman-teman. Mulai dari yang pertama, sabar. Untuk dapat pantang menyerah, tentunya kita membutuhkan sekali yang namanya sabar ya teman-teman. Misalnya, kalau misalnya kita sedang melakukan segala sesuatu, misalnya kayak contohnya Thomas Edison yang dia membuat lampu. Nah, di situ dia itu sabar, terus-menerus mencoba tanpa menyerah dan membuat lampu sampai 1000 kali ya teman-teman. Nah, jadi sabar itu termasuk dalam proses untuk kita dapat pantang menyerah ya teman-teman. Selanjutnya adalah banyak membaca firman Tuhan. Nah, ini juga penting banget ya teman-teman. Ini merupakan salah satu cara agar kita dapat pantang menyerah. Dengan membaca firman Tuhan, kita dapat mengetahui apa manfaat dari pantang menyerah dan lain-lain ya teman-teman, sehingga kita dapat terus diingatkan untuk tidak mudah menyerah dalam melakukan segala sesuatu. Selanjutnya adalah mempunyai landasan yang benar. Nah ini teman-teman, kalau misalnya kita mau pantang menyerah, terkadang kita itu menyerah mungkin karena landasannya tidak baik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau pantang menyerah, kita harus mempunyai landasan yang benar. Misalnya saya melakukan ini karena saya ingin membuat orang ini bahagia, atau saya melakukan ini berkali-kali karena saya menghormati orang ini. Habis itu selanjutnya adalah rajin berdoa. Ya teman-teman, kalau misalnya kita mau pantang menyerah sampai tuntas ya teman-teman, pasti kita akan membutuhkan pertolongan Tuhan ya teman-teman. Jadinya kita
butuh untuk yang namanya rajin berdoa ya teman-teman. Jadi kita harus rajin berdoa, mencari pertolongan pada Tuhan Yesus, berkomunikasi terus ya teman-teman. Selanjutnya adalah menghargai dan taat kepada otoritas kita. Nah teman-teman, salah satu cara untuk kita pantang menyerah adalah dengan cara kita menghargai otoritas kita dengan taat. Nah kenapa teman-teman, kok misalnya kita dikasih tugas mestinya itu, kalau misalnya ini kita akan pantang menyerah jika kita menghargai orang itu dan taat kepada orang itu. Jadi kalau misalnya kita motivasinya, saya menghargai orang tua saya taat pada orang tua saya, maka saya akan pantang menyerah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah belajar untuk menguasai diri. Nah ini poin penting banget ya teman-teman untuk dapat kita ingat. Nah bagaimana cara agar pantang menyerah? Menurut saya pribadi harusnya belajar untuk menguasai diri. Dengan begitu kita dapat menguasai diri kita untuk terus sabar dan lain-lain, untuk dapat pantang menyerah ya teman-teman. Jadi kita bisa menguasai diri kita untuk tidak mudah menyerah dan lain-lain, sehingga kita dapat lakukan yang namanya pantang menyerah. Selanjutnya keuntungan dari pantang menyerah. Nah keuntungan dari pantang menyerah itu yang pertama, kita dapat mengetahui batasan diri kita. Nah teman-teman, kalau misalnya kita tidak mudah menyerah, pasti kita akan mengetahui bahwa wah ternyata saya bisa sampai sini, wah ternyata saya bisa melewati ini, dan lain-lain ya teman-teman. Nah jadinya dengan pantang menyerah itu sangat penting ya teman-teman. Salah satunya bisa mengetahui batasan diri kita dan tahu seberapa banyak kemampuan kita. Selanjutnya adalah kita dapat lebih taat pada otoritas kita. Selanjutnya ada mengetahui bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Habis itu tidak ada yang mustahil selagi kita mencoba. Nah ini juga penting ya teman-teman. Tidak ada yang mustahil selama kita mencoba. Jadi kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu didasari dengan landasan yang tidak benar, mestinya kita akan mudah menyerah. Nah tapi kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu dengan pantang menyerah, habis itu kita terus mencoba sampai berhasil. Nah itu kita akan mengetahui bahwa ternyata tidak ada yang mustahil selagi kita mencoba. Yang terakhir adalah dapat menguasai diri. Nah teman-teman, kalau kita pantang menyerah, salah satu keuntungannya adalah kita dapat menguasai diri. Kenapa? Karena dari situ kita dapat menguasai diri kita untuk tidak mudah menyerah dan quit dari tugas tersebut ya teman-teman. Nah selanjutnya ada tentang kata Tuhan tentang ketaatan. Diambil dari 2 ayat, ada Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah ya teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan itu akan selalu membantu kita ya teman-teman. Jadi saat kita dalam posisi yang menyerah, kita itu harus ingat bahwa tidak ada yang mustahil dan Tuhan itu pastinya akan membantu kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang pantang menyerah ya teman-teman. Selanjutnya itu ada tentang dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah teman-teman, Filipi 4 ayat 13 ini bisa nih teman-teman untuk kita jadikan sebuah ayat motivasi ketika kita dalam keadaan yang sedang terpojok atau hampir ingin menyerah. Jadi kita harus ingat nih teman-teman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kita ya teman-teman. Sebelum ini kita akhiri, saya ada quotes nih, yaitu quotesnya, kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Oke teman-teman, kita tidak akan tahu malam sebelum kita melewati pagi ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh mudah menyerah karena kita tidak tahu akhirnya ya teman-teman. Ya seperti itu kira-kira ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas yang Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus. Tuhan lindungi kami kapanpun kami berada, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, ibadah telah selesai ya teman-teman. Ingat, kita harus pantang menyerah dan hargailah orang yang mempunyai otoritas atas kita, seperti orang tua, guru, Tuhan, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman sudah menonton. God bless you. Jangan lupa hadiri ibadah Kega selanjutnya ya. Bye.
bagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang derapkan kakimu. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin. If you're happy and you know it, say amen. If you're happy and you know it, say amen. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say amen. Kalau kau senang lakukan semuanya. Kalau kau senang lakukan semuanya. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang lakukan semuanya. If you're happy and you